Salam, selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, yang memberikan hari yang baru bagi kami pagi ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau ya Bapa, agar kami mendengarkan firman-Mu yang dapat menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan sesuai kepada kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 11, ayatnya yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Nah, saudara-saudara sahabat GKP TV yang terkasih, mari kita teliti dulu hati kita. Apakah masih ada rasa kebencian, rasa dendam atau amarah kita terhadap orang lain atau terhadap orang yang ada di sekitar kita yang masih sulit kita lepaskan dari hati kita? Sulit untuk melupakan atau memaafkan sehingga sampai sekarang masih tersimpan rapi atau kita rawat dalam hati kita? Ingat, jika Anda masih membiarkan hal itu tertanam dalam hatimu, akibatnya akan merugikan diri sendiri. Karena itu sama halnya seperti penyakit kanker yang bisa menggerogoti hati, melukai hati sendiri sehingga menimbulkan penderitaan dan menghancurkan hidup kita sendiri. Itu sebabnya dalam Injil Markus ini, Yesus berbicara tentang perlunya mengampuni jika kita ingin diampuni. Yesus ingin supaya kita mengampuni sebelum kita menghadap hadirat-Nya yang kudus itu, untuk berdoa atau mengucap syukur. Dalam ibadah kita setiap minggu, ketika sampai kepada pengampunan dosa, di situ kita selalu diajak untuk berdiri. Dalam hal inilah Yesus mengatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini merupakan perintah yang harus kita sikapi dan lakukan. Mengapa? Mengapa Yesus menyuruh kita untuk mengampuni mereka atau membereskan dan melepaskan simpanan dendam kita itu dari hati kita? Sebab dendam itu adalah dosa, dan dosa itu akan menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Allah menyuruh kita untuk mengampuni kesalahan orang lain atau kesalahan kita terhadap orang lain, agar kita mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Seperti yang dikatakan pemazmur, seandainya ada niat jahat dalam hatiku,
tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Komunikasi kita juga dengan Allah dapat terhalang oleh karena keraguan dan hubungan kita yang bermasalah dengan orang lain. Nabi Yesaya juga pernah mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi, apabila dosa-dosa itu terus kita biarkan mencengkram atau bercokol di dalam diri kita, hal itu bisa membuat dosa-dosa kita atau doa-doa kita, membuat doa-doa kita terhalang untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Karena hal itu akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebelum kita berdoa, kita wajib mengampuni orang-orang yang mengganjal dalam hati kita. Karena doa hanya berakhir sia-sia jika kita belum melepaskan sakit hati atau memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Mengampuni sesama atau mengampuni musuh, inilah sebagai dasar utama untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Yesus sendiri sudah menunjukkan sikap tersebut lebih dahulu. Karena sebesar apapun dosa kita, jika kita mau merendahkan hati dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan orang lain, Bapa kita yang di sorga juga akan mengampuni kita. Dan inilah janji Tuhan kepada kita. Dengan demikian, jadilah sebagai pribadi yang selalu siap untuk mengampuni. Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami jangan menyimpan rasa dendam, amarah, kebencian terhadap orang-orang yang menyakiti hati kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa mengampuni orang lain, untuk bisa merendahkan hati kami, sehingga kami bisa berdamai dengan orang lain dan kami berdamai dengan diri kami sendiri. Kami percaya oleh Roh Kudus yang senantiasa bekerja di dalam hati kami, itu akan menolong kami setiap saat, sehingga kami Bapa dapat melakukan yang baik sesuai kepada firman-Mu, sehingga kami tidak menyimpan rasa dendam di dalam diri kami, agar kami mendapat jawaban doa, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan semuanya GKPS TV dalam keadaan sehat, sehingga dapat melakukan pekerjaannya masing-masing untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap
mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku.